Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah pakan dan nutrisi ruminansia. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pakan ruminansia dan hal yang mempengaruhi konsumsi pakan bersama saya Muhammad Haris Septian. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maafnya jika audionya jelek karena memang saya menggunakan mic dari laptop secara langsung. Nah, untuk yang pertama ada yang dinamakan dengan pakan ya. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak. Kita sebagai praktisi peternakan sudah harus bisa membedakan mana pengertian pakan, mana pengertian ransum, mana pengertian konsentrat, mana pengertian bahan pakan. Nah, kembali lagi kepada materi-materi awal, apa itu yang dinamakan dengan ransum. Ransum itu 2 atau lebih bahan pakan ya, jenis bahan pakan yang diberikan kepada ternak selama 24 jam. Itu untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok, produksi dan lain sebagainya. Lalu kalau bahan pakan itu hanya satu jenis pakan. Ya, contohnya dedak, terus jagung, rumput. Nah, itu dinamakan bahan pakan. Itu sebelum diberikan kepada ternak. Tapi kalau sudah diberikan kepada ternak itu dinamakan menjadi pakan. Lalu konsentrat itu adalah pakan yang dikondisikan salah satu nutriennya ditinggikan. Misal proteinnya yang ditinggikan atau energinya yang ditinggikan. Ya, nah itu disebutnya dengan konsentrat. Oke, next. Nah, ini bahan makanan ternak ruminansia yang memang biasa diberikan kepada ternak ruminan, bisa sapi, bisa kerbau, bisa domba, bisa kambing. Pertama ada hijauan kasar. Nah, hijauan kasar ini ada yang sukulen dan jerai, ada yang maksudnya segar, basah atau yang kering. Makanan yang termasuk pakan kasar dapat berasal dari hijauan ya, baik segar, kering ataupun olahan. Nah, yang segar itu ya biasanya seperti rumputan, leguminosa dan lain sebagainya. Sedangkan yang kering-kering itu biasanya rumput lapang yang dikeringkan atau dibikin hay, atau kadang ada juga jerami dari padi atau jerami jagung. Itu masih termasuk ke dalam hijauan secara garis besar ya, jika dilihat secara garis besar. Lalu ada yang disebut dengan konsentrat. Konsentrat ini dia merupakan biasanya menjadi sumber makanan tambahan sebenarnya yang merupakan sumber protein dan energi. Nah, konsentrat ini pakan penguat atau disebut juga pakan ternak yang memiliki kandungan serat kasar rendah di bawah 18% ya, biasanya seperti itu ya, dan BET-nya yang tinggi sebenarnya, bahan ekstrak tanpa nitrogennya atau patinya yang tinggi. Nanti saya jelaskan lagi ada pembagiannya, mana itu hijauan dan mana itu konsentrat. Lalu ada vitamin. Vitamin sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan menjaga fungsi alami dari sistem tubuh hewan ternak. Nah, ini biasanya ternak itu atau ruminansia itu diberikan vitamin baik oral maupun injeksi. Tapi kebanyakan kalau sekarang itu secara injeksi, yang paling cepat memang secara injeksi ya, ada vitamin A, ada B kompleks, bermacam-macam merek terdapat di pasaran ya, tersedia di pasaran. Ada juga yang memang diberikan secara oral, itu biasanya sudah nyatu sama mineral ya, terlebih kalau misalkan kita memberikan mineralnya itu berupa premix, prebiotik mix, itu udah termasuk prebiotik, termasuk mineral, termasuk vitamin dan lain sebagainya di dalamnya. Lalu ada mineral. Nah, di sini gambarnya mineral blok. Mineral itu dapat hanya salah satu jenis mineral, misalkan kalsium atau kapur yang diberikan CO3, terus natrium, magnesium dan lain sebagainya pun bisa diberikan berupa garam dapur. Nah, itu termasuk ke dalam mineral ya. Mineral itu memang kebutuhannya kebutuhannya sedikit, tapi memang pengaruhnya sangat penting ya bagi tubuh ternak. Lalu ada aditif. Aditif itu ya berupa probiotik yang biasa kita misal mohon maaf ini saya menampilkan merek
Tapi saya benar-benar tidak di endorse sebenarnya. Cuman ini hanya contoh saja, jadi mohon maaf sebelumnya. Ada berbagai macam merek sebenarnya untuk aditif ini ya. Terlebih kalau kita menggunakan probiotik di pasaran ada banyak. Oke, next kita beralih ke subbab tentang hijauan. Nah, hijauan itu dibagi lagi ada hijauan segar, ada hijauan kering ya, istuhei dan jerami, lalu ada hijauan olahan. Kita ke hijauan segar. Oke, hijauan segar itu termasuk di dalamnya rumput, leguminosa, ramban atau pepohonan. Rumput itu ada rumput gajah, odot, setaria, rumput Afrika ya, terus rumput lapang, rumput teki dan lain sebagainya. Itu ada banyak jenisnya. Lalu leguminosa itu ada Grisidia, Kaliandra, Centrosema, lalu bisa lamtoro atau petai Cina yang diberikan kepada ternak, itu ada banyak. Ini Kaliandra pun ada Kaliandra perdu sebenarnya, ada leguminosa perdu atau leguminosa pohon seperti Grisidia, Kaliandra, petai Cina dan petai. Terus yang bagus itu turi ya, turi sangat bagus buat ternak. Nah, itu dinamakan leguminosa pohon. Lalu Centrosema, terus kacang-kacangan, Hipogea, Aracis hipogea, Aracis pintoi, atau itu pohon tumbuhan kacang ya, pohon kacang. Nah, itu termasuk ke dalam leguminosa rambat ya. Lalu ada ramban. Nah, ini daun nangka, daun mangga ya, bisa diberikan kepada ternak juga. Terus ada banyak lah pokoknya, daun pisang pun bisa. Kadang daun bambu pun itu bisa diberikan. Yaitu karena bambu itu termasuk ke dalam keluarga rerumputan sebenarnya, itu bisa diberikan. Lalu hijauan kering. Nah, hijauan kering ini ya bisa dari jerami ya, jeraminya bisa jerami padi, bisa jerami jagung. Lalu ada yang bisa dibikin hay ya, hay. Hay itu syaratnya adalah ketika si hijauannya masih segar ya, puncak produksi. Jadi masih kandungan nutriennya masih cukup bagus baru dikeringkan. Bukan yang memang sudah mau mati baru dikeringkan seperti jerami istilahnya, itu salah ya. Kalau hay itu ketika si hijauannya kandungan nutriennya lagi bagus-bagusnya dan produksi lagi bagus-bagusnya lalu dikeringkan. Lalu ada hijauan olahan. Nah, ini termasuk ke fermentasi anaerob. Fermentasi aerob itu, kalau fermentasi anaerob mungkin kalian sudah tahu ya, perihal dengan silase mungkin juga udah pernah membuat. Lalu ada fermentasi. Nah, fermentasi aerob itu salah satunya seperti pembuatan tempe, pembuatan oncom. Nah, itu pun bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Misalnya kita menggunakan kacang-kacang yang lain selain kacang kedelai, misal dibikin fermentasi aerob. Nah, itu diberikan kepada ternak, itu termasuk ke dalam golongan ini ya, fermentasi aerob. Lalu amoniasi itu pengolahan hijauan secara kimia. Prinsipnya hampir sama seperti fermentasi aerob. Prinsipnya hampir sama seperti fermentasi anaerob, tapi dia menggunakan bahan kimia ya. Biasanya urea, atau alkali dan lain sebagainya. Nah, ini bahan penyusun konsentrat. Bahan penyusun konsentrat itu ada sumber protein dan sumber energi. Bahan pakan yang memiliki kandungan sumber protein itu bahan pakan yang memiliki kandungan protein lebih dari 20% dan serat kasar kurang dari 18%. Contohnya bungkil kelapa, bungkil kedelai, bungkil wijen, bungkil biji kapas, bijian legum ya. Lalu ampas tahu, ampas kecap dan lain sebagainya. Lalu sumber energi ada bahan pakan yang memiliki kandungan protein kurang dari 20% dan serat kasar kurang dari 18%. Kenapa kok serat kasarnya kurang dari 18%? Kenapa enggak lebih? Ya karena memang ini penyusun konsentrat. Penyusun konsentrat itu harus BTN-nya yang tinggi, baik dia sumber protein maupun dia sumber energi. BTN-nya itu harus tinggi.
Sedangkan kalau misalkan yang serat kasarnya tinggi itu biasanya BTN-nya BTN rendah ya. Contohnya apa ya, kayak rumputan dan lain sebagainya, hijauan segar lah istilahnya. Contohnya untuk sumber energi itu ada padi, jagung, polar, onggok, tepung gaplek, limbah roti, buah-buahan, umbi-umbian, molasses, minyak dan lain sebagainya ya. Oke, next. Nah, ini klasifikasi bahan pakan yang sebenarnya itu ada menurut asalnya, ada berdasarkan kandungan nutrisinya, ada berdasarkan tipe umum, ada berdasarkan sifat fisik, kimia, penggunaan secara internasional atau NRC ya. Lalu berdasarkan kebiasaan. Oke, berdasarkan asalnya. Kalau berdasarkan asalnya ini berasal dari tanaman biasanya ya, hijauan segar, kering, umbi-umbian, butir-butiran di dalam itu. Lalu berasal dari hewani, namun untuk hewani ini tidak diberikan kepada ruminansia, ini hanya sebagai ilmu pengetahuan aja bahwa dari hewan itu ada tepung ikan, tepung darah, tepung tulang, tepung daging. Lalu ada bahan pakan tambahan, antibiotik, vitamin, mineral, dan hormon ya. Nah, untuk berasal dari hewani ini memang sangat tidak direkomendasikan diberikan kepada ruminan karena dapat menyebabkan beberapa penyakit, salah satunya adalah sapi gila ya. Oke, lalu menurut kandungan nutrisinya. Nah, untuk menurut kandungan nutrisinya itu dibagi-bagi lagi. Pertama, bahan pakan kasar raw veg ya, mengandung SK ya, seperti yang tadi, lebih dari 8%, contohnya jerami dan hay. Bahan pakan konsentrat ya, proteinnya tinggi atau karbohidratnya tinggi ya, ini yang proteinnya kurang dari 18%, itu biji jagung, dedak dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini harusnya ini benar lebih dari 18%. Lalu bahan pakan lainnya ya, kayak garam, kapur, tepung tulang, mineral dan sebagainya. Namun untuk ruminansia sekali lagi itu biasanya tidak diberikan pakan berasal dari hewan. Lalu menurut tipenya itu ada forage, konsentrat, suplemen, dan aditif ya, ini hijauan juga. Oke, kita coba lihat menurut NRC. Menurut NRC ini yang kelas bahan pakan sebenarnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, dan 8. Nah, ini ya, kelas 1 itu dry forage atau raw veg, hijauan kering dan jerami. Lalu kelas bahan pakan nomor 2 adalah pastura, hijauan segar ya, padangan dan sebagainya. Kelas bahan pakan nomor 3 itu silase, kecuali silase ikan yang itu tidak termasuk. Lalu kelas bahan pakan nomor 4 energi, sumber energi. Kelas bahan pakan nomor 5 sumber protein. Kelas bahan pakan nomor 6 sumber mineral. Kelas bahan pakan nomor 7 vitamin. Lalu ada yang ke-8 sumber aditif. Kita beralih kepada berdasarkan kebiasaan. Ada bahan pakan itu disebutkan menjadi 2 ya, untuk pada kebiasaannya, bahan pakan konvensional dan bahan pakan konvensional. Bahan pakan konvensional itu bahan pakan yang hakikatnya biasa lumrah digunakan sebagai pakan. Contohnya adalah hijauan, ya, rumput, terus leguminosa, ya, legum ramban, itu yang konvensional, yang biasa diberikan kepada ternak. Bahan pakan inkonvensional ini bahan pakan yang hakikatnya tidak biasa lumrah digunakan sebagai pakan. Misal ada bahan pakan yang baru ya, bahan pakan misal biji kangkung, terus atau hasil dari limbah-limbah industri, limbah-limbah kimia, limbah-limbah makanan ya, seperti bubuk roti, serbuk roti, limbah roti, atau bubuk wafer ya, misal dari departemen store yang jual kayak wafer roti itu tidak terjual atau keburu basi, itu biasanya bisa dijadikan pakan ruminan. Oke, mungkin ini saja. Nah, ini fungsi zat nutrien. Karbohidrat itu sebagai sumber energi,
sumber gula air susu, sumber gula darah, sumber glikogen tubuh, kerangka karbon untuk sintesa protein. Lalu protein itu penyedia asam amino, penyedia energi, protein jaringan dan tubuh, sumber enzim dan hormon. Ya. Lalu ada lipid, sumber energi. Sebagai sumber energi, mengandung vitamin A, D, E, K yang larut di dalamnya. Efisiensi penggunaan makanan, bantalan sendi. Lalu vitamin, pengatur metabolisme tubuh, koenzim, antioksidan. Ini masing-masing memang punya perannya. Namun untuk karbohidrat, protein, lipid ini pada dasarnya mereka adalah sumber energi untuk ternak ruminan, ya. Tapi mereka punya fungsi-fungsi yang spesifik juga sebenarnya. Tapi pada dasarnya mereka adalah sumber energi untuk ruminansia. Lalu ada mineral, ya, pembangun kerangka tubuh, aktivator enzim, garam yang larut dalam darah, mengatur tekanan osmotis, keseimbangan asam basa, produksi saliva. Lalu ada air, komponen paling penting, proses metabolisme, pelarut zat makanan, pengatur tekanan osmotis, media transport nutrien, pengantar panas dan pengantar kelistrikan, pelumas persendian dan bantalan. Oke, untuk air ini memang sangat sering dilupakan saat kita formulasi atau memberikan pakan atau ketika kita kuliah membahas tentang nutrisi yang dibutuhkan atau pakan-pakan yang dibutuhkan oleh ternak, ya. Salah satu yang paling dilupakan biasanya air, padahal air itu sangat penting. Tanpa air proses metabolisme akan sangat terganggu, ya, karena tidak ada pelarutan nantinya, karena air itu sebagai pelarut di dalam tubuh nantinya. Ya, hal yang paling penting harus diperhatikan adalah air itu harus diberikan secara ad libitum pada ternak, ya. Tapi kalau misalkan pakan itu bisa recreation atau ad libitum bisa untuk pakan, cuman kalau saya biasanya lebih memilih dibatasi agar agar sesuai dengan kebutuhannya dan tidak mubazir. Biasanya kalau ad libitum itu memang agak mubazir biasanya sisa, ya, suka ada sisa pakan. Nah, kalau kita bisa menghitung kebutuhan pakan, ya sebaiknya diberikan secara dibatasi sebenarnya. Oke, ini hal yang mempengaruhi konsumsi pakan. Pertama ada jenis ternak. Jenis ternak sangat mempengaruhi konsumsi pakan karena kondisi fisiknya pun sudah berbeda. Ya, sapi, kerbau, kambing, domba itu pasti berbeda-beda untuk konsumsi pakannya, ya. Ya, dari ukuran pun sudah beda antara sapi dengan domba, pasti konsumsinya pun berbeda-beda. Kambing dengan domba pakannya beda. Pasti kalau misalkan kambing diberi rumput, dia akan tidak sesuka domba makan rumput, atau misalkan domba dikasih ramban, ya domba nggak akan makan ramban sebanyak kambing memakannya, seperti itu. Jadi, lalu temperatur lingkungan, suhu tinggi, biasanya suhu tinggi konsumsinya rendah, suhu rendah konsumsinya menjadi tinggi. Nah, kenapa suhu tinggi itu konsumsinya menjadi rendah? Ya karena di dalam suhu yang panas, ketika kita memakan makanan pun itu akan menghasilkan panas. Ketika panas dengan panas, ya akan sangat panas nantinya, ternak menjadi tidak nyaman. Nah, biasanya ketika suhu tinggi konsumsinya rendah itu untuk meminimalisir terbentuknya panas tubuh, ya. Nah, ketika suhu rendah biasanya memang konsumsinya tinggi. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh. Ketika kita makannya banyak, maka kita akan menghasilkan panas di dalam tubuh, ya. Begitu. Suhunya biasanya rendah. Nah, untuk yang suhu di suhu tinggi ini biasanya diberikan pakan tinggi protein, rendah energi. Kalau di suhu rendah itu biasanya energinya lebih tinggi. Meskipun proteinnya bisa tinggi, energinya biasanya lebih tinggi juga untuk di suhu rendah. Nah, karena itu untuk menstabilkan suhunya. Palatabilitas ini penampakan bau, rasa, ya, apakah dia hambar, asin, manis, pahit, tekstur dan temperaturnya. Ruminan itu kalau saya perhatikan menurut pengalaman dia menyukai manis dan asin, ya. Ketika kita berikan molasses atau kita berikan garam, biasanya mereka palatabilitas terhadap pakannya meningkat. Jadi kalau misalkan garam, misal ada sisa pakan gitu, tinggal ditaburi air garam, itu biasanya ternak mau makan lagi. Atau kita kumpulkan sisa pakannya, kita buatkan silase, ya, diberikan molasses, garam dan sebagainya, itu biasanya bakal dimakan lagi nantinya.
Lalu status fisiologis, di sini ada jenis kelamin, umur, fase ternak, status kesehatan, dan bobot tubuh. Ini jelas untuk jenis kelamin aja jantan dan betina itu akan berbeda untuk mengkonsumsi pakannya. Umur ya, bobot tubuh itu sangat mempengaruhi juga. Semakin tinggi bobot tubuh semakin banyak pula dia makannya. Biasanya kalau saya itu menggunakan 3,5% bahan kering berdasarkan bobot tubuh pemberiannya itu biasanya seperti. Lalu status ternaknya ya, status kesehatan ternak dan status ternaknya, apakah dia sedang menyusui atau dia sedang bunting ya, atau dia masih darah, itu biasanya beda-beda kebutuhan pakannya. Lalu nutrisi pakan, makin tinggi energi makin sedikit pakan yang dikonsumsi ternak. Kenapa? Karena ternak akan cepat kenyang ketika energinya tinggi. Ketika kenyang ya dia akan berhenti makan. Sebaliknya apabila semakin rendah energi semakin banyak yang dikonsumsi ternak. Tapi kalau misalkan kerendahan ya, metabolisme tidak akan berjalan sempurna di dalam tubuh ya, karena ketika memetabolisme ternak pun butuh energi. Untuk merombak pakan pun ternak butuh energi dulu. Lalu fisik pakan, bentuk, tekstur, ukuran, partikel, berat, jenis. Nah ini dari bentuk. Kalau ruminan itu biasanya dia agak kurang suka kalau terlalu lembut ya, karena dia memang pemamah biak atau harus mengunyah ya, maka diberikanlah pakan-pakan yang kalau misalkan dia diberikan bijian pun harus yang biasanya crumble, agak kasar lah, jangan terlalu lembut karena bisa tersedak juga. Lalu kalau hijauan ya biasanya paling kecil itu 3 cm. Kenapa? Ketika hijauan itu diberikan terlalu bubuk atau terlalu kecil, maka dia nanti tidak akan mengunyah. Nah itu ditakutkan tidak memproduksi saliva. Sedangkan saliva itu sebagai buffer di rumen untuk menetralkan pH di dalam rumen ya. Ketika pH-nya asam ya saliva itu penetralnya. Nah ketika saliva tidak diproduksi karena dia tidak mengunyah, maka akan cepat asam di dalam rumen sehingga dapat menyebabkan penyakit-penyakit, bloat lah, asidosis dan sebagainya. Lalu ada produksi ternak. Nah kemampuan ternak dalam mengkonsumsi pakan sangat dipengaruhi dengan apa yang sedang diproduksinya. Misal telur, ya, berat badan, susu, wool dan lain sebagainya, itu berbeda-beda konsumsi pakannya. Lalu kecernaan, semakin baik kecernaan biasanya semakin banyak konsumsinya. Ini banyak penelitiannya, semakin cepat laju pakan semakin cepat konsumsinya juga. Oke. Nah ini hal yang harus diperhatikan ketika hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat silase ya. Hal yang harus diperhatikan dalam mengenai pakannya itu, pakan tidak boleh disimpan dalam 2 minggu. Tempat penyimpanan baiknya ini ya, pakan sebaiknya kering ya, tidak lembab ketika disimpan, tidak terkena matahari langsung. Lalu ketika membuat itu jangan ada udara, diusahakan seperti itu ya, karena akan menyebabkan mikroba-mikroba yang tidak diinginkan hadir nantinya. Oke, saya rasa cukup sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.